Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Jatimulya rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, petang hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan membacakan kitab Al-Arba'una Qalbiyah yang ditulis oleh Fadilatus Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada al-hadisul hadi wassalasuna, yaitu hadis yang ke-31. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Rawahu Ahmad wa sahahahu Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau juga adalah merupakan satu di antara pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara langsung ibundanya Ummu Sulaim mengajak beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Maka kemudian Ummu Sulaim meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, khudhu khadimaka." Wahai Rasulullah, jadikanlah, ambillah anak ini menjadi pembantumu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyanggupi untuk menerima Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khadim beliau, ya, sebagai pembantu beliau. Kemudian setelah itu ibundanya masih meminta satu lagi. Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bocah ini. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma ksir malahu wa waladahu wa tawwil umrahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, perbanyaklah anaknya, panjangkanlah umurnya, dan berkailah dia pada hal-hal tersebut. Maka kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu merupakan seorang sahabat yang umurnya panjang, ya, hingga beliau bertemu dengan beberapa kekhalifahan, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai pada
Al-Husain, ya. Al-Hasan, kemudian sampai kemudian kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan beliau umurnya mencapai ratusan tahun. Anak beliau pun teramat sangat banyak. Dan beliau bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya sebagai hamalatul Quran, ya, pengemban Al-Quran. Setiap kali beliau khatam membaca Al-Quran, maka mengumpulkan anak-anaknya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian anak-anaknya dijadikan sebagai hamalatul Quran, yaitu pengemban, penghafal Al-Quran. Dan itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan. Dan ketika beliau meninggal dunia, maka harta beliau juga sangat banyak. Nah, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, jangan lupa, ya, kita mohon panjang umur, kita mohon banyak rezeki, kita mohon kepada Allah banyak anak, silakan mohon. Namun jangan lupa, ya, kita memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan lurus iman seseorang hingga lurus hatinya. Tidak akan istiqomah keimanan seseorang, ya, hingga istiqomah hatinya. Dan tidak akan istiqomah hati seorang hamba hingga lisannya pun istiqomah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Al-muradu, yang dimaksud adalah istiqamatil iman, yang dimaksud dengan istiqomah keimanannya adalah istiqamatul jawarihi ala ta'atillah, yaitu keistiqomahan anggota tubuh untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menimbang iman ketika disebut bersendirian, maka masuk ke dalamnya istilah Islam, masuk kepadanya perbuatan-perbuatan lahiriah. Dan juga bahwasanya menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya keimanan itu adalah qaulun bil lisan wa arkanun bil arkan wa af'alun bil arkan, yaitu perbuatan di dalam anggota tubuh atau perbuatan anggota tubuh diucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, dan diyakini di dalam hati. Dengan demikian, maka iman maknanya adalah, ya, perbuatan, baik perbuatan hati ataupun juga perbuatan anggota badan. Hingga kata beliau, yang disebut dengan keistiqomahan di dalam hal keimanan maknanya adalah keistiqomahan anggota badan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadza la yakunu illa bi istiqamatil qalbi. Dan keistiqomahan anggota badan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin terwujud hingga seseorang memiliki keistiqomahan di dalam hatinya. Kama aslafna al-Malik, ya, sebagaimana
penjelasan yang telah diberikan di awal, bahasanya al-qalb itu seperti al-maliku, seperti penguasa, ya, seperti penguasa, seperti raja, seperti komandan. Wal a'dha'u junuduhu, dan adapun anggota tubuh, anggota badan itu merupakan bala tentaranya. Maka fa idza istaqamal maliku istaqamat junuduhu. Ketika sang raja, sang komandan, sang presiden bisa istiqomah, maka pasukannya, bala tentaranya, rakyatnya akan bisa istiqomah. Dan sebaliknya, wa idza inharafat junuduhu. Ketika kemudian maliknya, rajanya, komandannya menyimpang, maka prajuritnya, bala tentaranya pun juga akan ikut menyimpang. Kenapa demikian? Ya karena namanya penguasa, mereka memiliki kekuasaan untuk memaksa, ya, memaksa bawahannya. Wa takunu istiqamatul qalbi bi mahabbatillahi wa rasulih. Dan hati akan bisa menjadi hati yang istiqamah ketika seseorang, ketika pemiliknya bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa hubbi ma yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dan juga mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa bughdi ma yubghidullahu wa rasuluh. Dan juga membenci segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa ta'alluqil qalbi billahi wa raja'an wa khaufan, raja'an wa khaufan wa tawakkulan wa inaban wa ubudiyatan. Dan hatinya akan senantiasa terhubung, terkait, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan rojaknya, pengharapannya. Maka ketika berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khaufan, ketika takut, maka puncak daripada ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertawakal, berserah diri, pasrah, maka pasrahnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala lah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertawakal. Wa inabatan, demikian juga kembali dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa ubudiyatan, dan juga ibadahnya. Maka seluruhnya itu senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan memunculkan kecintaan di dalam hati seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, yang akan menumbuhkan kecintaan seseorang kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang yang sudah bisa mencapai tingkatan semacam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, salasun man kunna fihi wajada halawatil iman. Ada 3 sifat, ada 3 perkara. Ketika 3 perkara ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Ya, akan mendapatkan lezatnya keimanan.
Maka kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan keimanan. Bahkan ini merupakan buah daripada keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, bahasanya manisnya iman itu merupakan buah dari kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tiga sifat itu? Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai ketimbang selain keduanya. Yang kedua, seseorang mencintai siapapun adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ya, seorang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dirinya dari kekufuran tersebut, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Nah, di dalam tiga sifat itu yang pertama kali adalah ketika seseorang bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka akan membuahkan manisnya keimanan. Qala Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, istiqamatul qalbi bi syai'aini. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan keistiqomahan hati itu akan didapatkan dengan dua perkara. Ya, akan didapatkan dengan dua perkara. Ahadihima an takuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jamil mahabbi. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diutamakan, diprioritaskan pada dirinya ketimbang kecintaan kepada selainnya. Ya, kecintaan kepada selainnya. Fa idza ta'arada hubbullahi ta'ala wa hubbu ghairihi sabaqa hubbullahi ta'ala hubbama siwahu. Apabila ada ta'arud, ada kontradiksi, pertentangan antara kecintaan, ya, antara konsekuensi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsekuensi kecintaan kepada yang selainnya, maka yang didahulukan adalah mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh. Seorang bawahan, ya, seorang karyawan misalnya, dia orang yang sudah paham korupsi berjamaah merupakan, ya, korupsi secara umum ataupun berjamaah merupakan perkara yang melanggar syariat agama. Di sisi yang lain, atasannya ngajak dirinya, ayo kita melakukan ini dan itu, yang intinya adalah melakukan korupsi. Kalau kamu tidak ikut, maka konsekuensinya gajimu gak naik-naik, golongan pekerjaanmu tidak akan naik-naik. Ini ta'arud, pertentangan. Kalau mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya dia gajinya ataupun pekerjaannya tidak akan dinaikkan oleh bosnya. Namun kalau manut bosnya, dia berarti pertentangan dengan nilai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar syariat agama. Namun gajinya naik, golongan kerjaannya melejit. Nah, masing-masing membawa konsekuensi. Nah, dalam keadaan yang kontradiksi semacam itu, maka hendaklah kemudian yang diutamakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun di sana ada konsekuensi keduniaan yang tidak mengenakan. Dengan demikian,
Nah, seseorang yang lebih mengutamakan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fatarattaba ala dzalika muqtadahu. Tentu akan kemudian muncul dampak dari apa yang menjadi pilihannya tersebut. Ya. Tadi pilihannya gajinya tidak naik, kemudian golongan kerjanya tidak naik-naik juga, ya. Stagnan karena sudah diancam oleh bosnya. Ma ashala hadzal da'wah. Alangkah mudahnya ya ungkapan ucapan aku lebih mengutamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan bukan hanya di dalam pengajian-pengajian, di dalam syair-syair, orang-orang yang nyanyi pun mengatakan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk disampaikan, mudah untuk didakwakan. Aku cinta kepada Allah. Namun wa ma'as'abahu bil fi'li, betapa beratnya untuk direalisasikan. Kenapa tadi? Ada konsekuensi di belakangnya. Fa'indal imtihan yukramul mar'u aw yuhanu. Maka ketika ada ujian semacam itu, ya, ada ujian semacam itu, ujian yang di sana ada kontradiksi antara kepentingan kepada Allah dan kepentingan kepada manusia, seseorang akan teruji. Apakah dia akan menjadi seseorang yang dimuliakan dengan pilihannya, atau dia akan menjadi seseorang yang dihinakan karena pilihannya. Milih untuk istiqomah di jalan kebenaran, dia akan diancam dengan berkurangnya dunia. Namun dia akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. In akramakum indallahi atqakum. Namun sebaliknya, kalau dia memilih untuk mengutamakan tuntutan manusia, ya, dia akan mendapatkan konsekuensi dunia yang menyenangkan, namun dihinakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aksara ma yuqaddimul abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwahu ala ma yuhibbuhu Allah taala. Alangkah banyaknya ini realita kenyataan yang ada. Alangkah banyaknya seseorang yang lebih mengedepankan apa yang dia cintai, apa yang menjadi tuntutan hawa nafsunya, ketimbang apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu realita. Maka ungkapan beliau tadi sangat tepat. Betapa mudah untuk diucapkan, untuk didakwakan, namun begitu berat untuk dilakukan, karena ada konsekuensi di belakangnya. Wa sunnatullahi ta'ala fiman hadza sya'nuhu ayyunakkida alaihi mahabbahu wa yunaghisaha alaihi wala yanala syai'an minha illa binaqdin wa tanghisin jazaan lahu ala isari hawahu wa hawa man yu'azzimuhu minal khalqi aw yuhibbuhu ala mahabbatillahi ta'ala. Dan sudah menjadi sunatullah, ya, sudah menjadi sunatullah bahwa orang-orang yang keadaannya demikian, ya, orang-orang yang keadaannya demikian, yaitu lebih mengutamakan hawa nafsunya, lebih mengutamakan apa yang dicintainya, ya, meskipun itu bertolak belakang dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya apa yang dia cintai itu satu saat nanti justru akan menyusahkannya, satu saat nanti akan menyulitkannya. Allah akan bikin seperti itu. Seseorang yang dia lebih mencintai naiknya pangkat derajat dengan cara kolusi, dengan cara ghish, dengan cara menyogok, satu saat nanti dia akan dibikin sedih sendiri, ya, dengan pilihannya tersebut. Orang yang kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, berupa harta, berupa kekayaan, dan apapun jabatan, maka apa yang dia pilih itu nanti akan Allah jadikan sebagai sarana
untuk membuat dirinya itu sedih dan membuat dirinya itu sulit. Dan ini silahkan kita lihat pada diri-diri kita sendiri, pada orang lain. Pada saat kita lebih mengutamakan apa yang kita cintai, padahal itu bertolak belakang dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidaklah akan mendapatkan sesuatu itu kecuali dengan susah payah. Dengan susah payah. Dengan kesulitan, dengan kesedihan. Dan itu merupakan balasan bagi dirinya dari sikap dia, pilihan dia yang lebih mengutamakan hawa nafsunya, ataupun lebih mengutamakan keinginan orang-orang yang dia orang-orang yang dia sanjung, orang-orang yang dia anggap berperan, dia anggap berharga di dalam kehidupannya, orang-orang yang dia anggap sebagai penolong di dalam kehidupannya. Padahal apa yang dilakukan bertolak belakang dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Wa qad qadallahu ta'ala qada'an la yurad wa la yudfa. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sesuatu yang tidak bisa ditolak, yang tidak bisa ditahan. Anna man ahabba syai'an siwa udhiba bihi wala buddah. Seseorang yang mencintai sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kecintaan yang berlebihan. Ini kalau dalam kecintaan yang sifatnya boleh, atau dia mencintai sesuatu yang bertolak belakang dan kecintaannya kepada Allah, ini kalau kontradiktif, maka dia akan disiksa oleh Allah. Dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu itu tidak boleh tidak. Ini harus. Seseorang yang semisal dia mencintai sesuatu yang asalnya boleh, namun dengan kecintaan yang berlebihan. Kita ambil contoh. Seseorang yang dia sangat cinta, sangat ingin memiliki entah mungkin rumah, entah mungkin kendaraan, namun kecintaannya berlebihan, kecintaannya di luar batas kemampuan. Dia akhirnya harus ngutang. Setelah itu apa yang dia rasakan? Dia akan tersiksa dengan apa yang dicintai tersebut. Dia selama sekian tahun harus bersusah payah menahan berbagai macam keinginannya. Gara-gara apa? Supaya bisa nyicil utangnya. Nanti kalaupun sudah didapatkan, misalnya dia ingin memiliki rumah dengan tipe tertentu. Setelah didapatkan, ketika melihat ada orang lain yang memiliki rumah yang lebih bagus, dia akan tersiksa lagi. Dan juga dia sepanjang kehidupannya akan tersiksa. Wah, nanti kalau hilang gimana? Ini tersiksa. Kenapa? Karena kecintaannya berlebihan. Berbeda dengan orang yang kecintaannya dalam perkara yang mubah itu biasa-biasa saja. Tidak melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengadab kita dengan apa yang kita cintai tersebut. Wa anna man khafa ghairahu sullita alaihi. Dan barang siapa yang takut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihinakan. Kita akan menjadi orang yang mulia ketika kita menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita akan menjadi orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan manusia ketika kita takutnya bukan kepada Allah, namun takutnya kepada manusia. Orang yang takut kepada Allah itu mulia, namun orang yang takut kepada sesama, dia hakikatnya bukanlah orang yang mulia, orang yang hina. Wa anna man ishtaghala bi syai'in ghairihi kana syu'uman alaihi. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, maka dia akan menjadi racun bagi dirinya, akan menjadi
suatu saat nanti akan menjadi racun bagi dirinya. Wa man asara ghairahu alaihi lam yubarak fihi. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan, memprioritaskan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man arda ghairahu bisukhtihi askhatahu alaihi wala budda. Barang siapa yang lebih ridho kepada selain Allah Subhanahu wa taala bisukhtihi, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia benci ya, kepada sesuatu tersebut, tidak boleh tidak. Ya, suatu saat nanti akan dibikin benci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Yang pertama, kita akan bisa memiliki ya hati yang istiqomah ketika kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-amr tsani alladhi yastaqimu bil qalbu. Perkara yang kedua, hati itu akan menjadi hati yang istiqomah manakala ta'zimul amri wan nahyi wa huwa nasyi'un an ta'zimil amiri an-nahi. Fa inna Allah ta'ala zamma man la yu'azzimu amrahu wa nahyahu. Ya, tertuang di dalam Al-Wabilus Shayyib. Yaitu seseorang mengagungkan, menganggap besar ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menganggap besar perintah Allah, maka seseorang akan berupaya semaksimal mungkin melakukannya. Menganggap besar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri darinya. Di mana pengagungan kepada perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya ini merupakan sesuatu yang muncul. Ya, sesuatu yang muncul merupakan merupakan buah dari pengagungan kepada sang pemerintah. Sang pemerintah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang memerintah dan yang melarang. Ya, karena mengagungkan Allah yang memerintah, mengagungkan Allah yang melarang, maka buahnya dia pun akan menganggap besar, menganggap agung apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencela siapapun orang yang tidak mengagungkan, menganggap penting apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Ini perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib. Kemudian waqala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala, aslul istiqamah istiqamatul qalbi 'ala tauhid. Kata Ibnu Rajab, dasar, pangkal, pokok keistiqomahan itu adalah istiqomahnya hati di atas tauhid. Ya, istiqomahnya hati di atas tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dan dalam hal asma wa sifatnya. Kama fassara Abu Bakrin As-Siddiqu wa ghairuhu, sebagaimana penafsiran dari Abu Bakar As-Siddiq dan yang selainnya, qaulahu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Ya, surat Al-Aqaf ayat ke-13. Maka bi'annahum lam yalfitu ila ghairihi. Mereka tidaklah berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengatakan Rabb kami adalah Allah dan istiqomah, ya, dengan pengakuannya, maka tidak berpaling kepada selain Allah, tidak berpaling ke kanan, tidak berpaling ke kiri, maka lurus.
Famata istaqamal qalbu ala ma'rifatillahi wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaihi. Maka ketika hati itu istiqomah untuk memahami, untuk mengetahui, untuk mengilmui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk takut hanya kepadanya, mengagungkannya, menganggap dialah yang paling hebat, mencintainya, kemudian menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap apa yang ada di sisinya, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, wal i'radi amma siwa, dan kemudian berpaling dari yang selain Allah, berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka istaqamat al-jawarihu kulluha ala ta'atihi. Niscaya anggota tubuh seluruhnya akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggota tubuh baik yang di luar ataukah yang di dalam. Anggota tubuh yang di luar seperti tangan, kaki, mata dan yang lainnya, dan yang di dalam yang tidak kelihatan seperti hatinya. Maka seluruhnya kemudian akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qalba huwa malikul a'dha, karena sesungguhnya hati itu merupakan pimpinannya anggota tubuh yang lain. Wahiyya junuduhu, yang mereka semuanya adalah pasukannya. Kalau hati bilang begini, maka yang lain kemudian mengikutinya. Fa idza istaqamal maliku istaqamat junuduhu. Ketika sang raja itu istiqomah, maka rakyatnya akan istiqomah. Ketika komandan istiqomah, maka tentaranya pasukannya akan istiqomah. Wa ra'ayahu, dan rakyatnya. Wa kadzalika fussira qaulu ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala ditafsirkan dengan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, dan luruskanlah wajahmu terhadap agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bi ikhlasil qasdi lillah, bagaimana kita meluruskan wajah kita, bagaimana kita meluruskan niat-niat kita di dalam kita menjalankan agama adalah bi ikhlasil qasdi lillah, dengan cara mengikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iradatihi wahdahu la syarika lahu, dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukan dirinya dengan sesuatu apapun. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu, dan hati itu tidaklah akan istiqomah hingga lisannya istiqomah. An Sufyan ibn Abdullah As-Saqafi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi yang semoga Allah meridai beliau, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah akhbirni bi amrin fil Islam la as'alu anhu ahadan ba'daka. Maka aku katakan, aku tanyakan, wahai Rasulullah, tolong sampaikan kepada diriku satu perkara di dalam agama Islam ini yang aku tidak akan menanyakannya kembali tentang hal itu kepada seorang pun setelahmu. Qal, maka Rasulullah SAW bersabda, qul, katakanlah, amantu billah summastaqim, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian setelah itu istiqomahlah. Qal ya Rasulullah fa ayyu syai'in attaqi, wahai Rasulullah, maka apakah sesuatu yang paling aku layak untuk berkhawatir padanya, ya, untuk aku jaga, ya, untuk aku perhatikan dengan sungguh-sungguh. Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada lisannya, ya, fa asyara bi yadihi ila lisani, Rasulullah mengisyaratkan kepada lisannya. Di sini lisan difokuskan ya dalam hal masalah perkataan-perkataannya, karena lisan itu lebih condong dimaknai dengan perkataan-perkataan.
Jadi bukan semata-mata dengan apa yang masuk berupa makanan. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, a'dhamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawarih al-lisanu. Perkara yang paling agung untuk diperhatikan dalam hal keistiqomahannya setelah memperhatikan keistiqomahan hati dari anggota tubuh ini adalah keistiqomahan lisan. Fa innahu turjumanul qalbi, karena lisan itu merupakan penerjemah, ya, penerjemah dari apa yang ada di dalam hatinya. Wal mu'abbiru anhu, dan yang akan menceritakan, menyampaikan, menerjemahkan apa yang ada di dalam hatinya. Walihada lamma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil istiqamati wassahu ba'da dzalika bi hifdzi lisanihi. Oleh karena itu, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada seseorang tadi ya untuk istiqamah, maka beliau kemudian berwasiat kepadanya agar menjaga lisannya, ya, agar menjaga lisannya. Kemudian Abu Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisana fataqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ketika seseorang itu masuk di waktu subuh, di waktu pagi hari, maka seluruh anggota tubuhnya akan mengelilingi lisan, ya, mengelilingi lisannya. Dan kemudian anggota tubuh tadi akan berkata kepada lisannya, berpesan, berwasiat kepada lisannya, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala berkait dengan diri-diri kami, ya, berkait dengan kami, yaitu anggota tubuh yang lainnya. Karena sesungguhnya kami senantiasa bergantung kepadamu. Apabila Anda istiqomah, maka kami akan istiqomah. Dan ketika Anda itu melencong, menyimpang, maka kami pun juga akan menyimpang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam hadis ini dengan jelas, dengan gamblang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita tentang peran hati, tentang peran hati yang dia menjadi malik dan lisan itu menjadi turjuman, penerjemah, menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya, dan menunjukkan pula bahasanya ada keterkaitan yang sangat erat, ya, keterkaitan yang sangat erat antara hati dan lisan, antara hati dan lisan. Bahkan semua anggota tubuh akan mengelilingi lisan dan berpesan, bertakwalah kamu kepada Allah terkait dengan kami ataupun dalam perkara kami. Fa'inkil, dan kalau ditanyakan kaifat taufiku baina hadzal hadis, bagaimana kemudian mengkompromikan antara hadis ini wa baina ma taqaddama min kauni istiqamatil a'dha murtahinatun bi istiqamatil qalbi, dengan hadis yang telah lalu, bahwa keistiqomahan anggota tubuh itu sangat bergantung dengan keistiqomahan hati. Li'annahu amiruha, karena hati itu adalah pemimpinnya. Wassalahuha murtahanun bisalahi, dan kebaikan anggota tubuh itu tergadekan, tergantung dengan kebaikan hatinya. Maka seakan-akan ada kontradiksi. Satunya yang dijadikan pokok adalah lisannya, satunya dijadikan pokok adalah hatinya. Maka dikatakan hadzal hadis la yukhalifu ma taqaddam. Maka hadis yang belakang ini tidaklah bertolak belakang dengan hadis yang tadi di depan.
li'annahu yaj'alul istiqamatal lisani dalilan ala istiqamatil qalbi. Kenapa? Karena hadis ini menjadikan keistiqomahan lisan itu merupakan dalil, merupakan bukti atas keistiqomahan hati. Kama ja'ala istiqomatal qalbi dalilan ala istiqomatil iman. Sebagaimana keistiqomahan hati itu merupakan dalil, bukti atas keistiqomahan iman. Jadi dua hal yang saling berkaitan. Ya, dua hal yang saling berkaitan. Yang tadi sudah kita sampaikan bahasanya iman itu bukan hanya keyakinan hati, namun juga ucapan, namun juga perbuatan. Jadi kita jeda sebentar untuk mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita selesaikan, tinggal beberapa baris lagi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala Yahya ibn Mu'adz, al-qulubu kal-quduri fis suduri taghri bima fiha wa magharifuha al-sinatuha fantadir ar-rajula hatta yatakallama fa inna lisanahu yaghtarifu laka ma fi qalbihi min baini khulwin wa hamidin wa azbin wa ujajin yukhbiruka an ta'mi qalbihi ightirafu lisanihi. Yahya bin Mu'adz mengatakan hati itu seperti periuk yang ada di dalam dada, periuk ataupun kuali ataupun yang semacamnya yang ada di dalam dada yang biasa digunakan untuk merebus sesuatu. Maka dia akan bisa mendidih dengan apa yang ada di dalam periuk tersebut. Dan kemudian yang menjadi gayungnya ataupun yang menjadi penciduknya, yang digunakan untuk memindahkan apa yang ada di dalam periuk itu adalah lisannya, Maka silakan perhatikan seseorang hingga dia itu berbicara, karena sesungguhnya lisannya itu akan memindahkan untukmu, menampakkan untukmu apa yang ada di dalam hatinya. Baik dia itu yang berupa sesuatu yang rasanya manis, ataupun masam, ataupun segar, ataupun asin, maka apa yang dipindahkan oleh lisannya itu akan menginformasikan tentang rasa yang ada di dalam hatinya. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, aika matat amu bilisanika ta'ma ma fil quduri minat ta'am fatudrikul ilma bihaqiqatihi kadzalika tat'amu ma fi qalbi rajuli min lisanihi fatadzuku ma fi qalbihi min lisanihi kama tadzuku ma fil kidri bilisanika. Sebagaimana kamu akan bisa merasakan dengan lisanmu itu, dengan mulut kita, nikmatnya apa yang ada di dalam periuk, makanan-makanan yang ada di dalam periuk, sebagaimana kita itu, mulut kita itu bisa merasakan nikmatnya makanan ataupun rasa makanan yang ada di dalam periuk, maka kamu akan mendapati rasa yang sesungguhnya. Entah mungkin asin, entah mungkin manis, entah mungkin seger ataupun rasa-rasa yang lainnya. Maka begitu pula seseorang akan bisa merasakan, apa yang ada di dalam hati orang lain dari lisannya. Seseorang akan bisa mengetahui, seseorang akan bisa menimbang tadi bahasanya lisan itu merupakan gayungnya, merupakan penciduknya, merupakan alat yang digunakan untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam periuk. Maka demikian pula Anda akan bisa mengetahui, merasakan, mengetahui lah yang lebih enak,
maka begitu pula Anda akan bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang, ya dari apa yang diucapkan oleh lisannya. Ya, dari apa yang diucapkan oleh lisannya. Hingga Anda akan bisa merasakan, mengetahui apa yang ada di dalam hati orang tersebut dari lisannya. Sebagaimana Anda bisa merasakan apa yang ada di dalam periuk itu dengan lisan, dengan mulut Anda. Fal qalbu idza dzaqa ta'mal iman takallama lisanu bi kalami ahli iman. Maka ketika hati itu merasakan nikmatnya iman, maka lisannya akan berkata dengan perkataan-perkataan ahlul iman. Wan syaghala bidzikri, dia akan sibuk dan berzikir. Wa tilawatil Quran, baca Al-Quran. Wa idza dha'ufal imanu fil qalbi, namun sebaliknya, ketika hati itu keimanannya lemah, wan syaghala bil hawa, kemudian dia sibuk dengan memperturutkan hawa nafsunya, maka insaghala lisanu bil batil, niscaya lisannya pun akan sibuk menyampaikan perkataan-perkataan yang batil. Fa idza wajadta ar-rajula yalhaju bidzikri wan syaghalu bitilawati alimta taharata qalbihi bima awdahahu lisanuhu. Wa idza wajadtahu yanshaghilu bil lahwi wa yudandinu bil ghina alimta inhirafa qalbihi bima awdahahu lisanuhu. Apabila Anda mendapati seseorang, mereka merasakan nikmat, tentram, tenang dengan berzikir, sibuk dengan baca Al-Quran, maka Anda tahu bahwa dia adalah orang yang hatinya bersih. Kenapa? Karena lisannya lah yang telah menampakkannya. Dan apabila Anda mendapati seseorang menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang sia-sia, berdendang dengan nyanyian-nyanyian, maka Anda tahu tentang penyimpangan yang ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena yang menampakkan adalah lisannya. Ya, ini perkataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan lisan kita, hati kita, anggota tubuh kita semuanya adalah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.